Bagi Tuhan segala pujian dan pengucapan syukur kami. Kami memuji segala kebesaran-Mu, karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Engkau yang kuasa melakukan segala perkara dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Berkati kami dengan pujian yang telah dinaikkan ke hadirat-Mu malam ini, Bapa. Dan setiap saatnya kami akan makan makanan rohani, yaitulah firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan berkatilah jemaat-Mu dengan firman-Mu, dan berfirmanlah kepada kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua kita dalam Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, silahkan kembali duduk. Kita langsung masuk dalam firman Tuhan, yaitu dari Roma pada pasal yang ke-1. Kita bahas malam ini khusus untuk ayat yang ke-7. Roma pasal 1 ayatnya yang ke-7. Baik, kalau kita sudah dapat, mari kita bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Tuhan ini. 2, 3. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang khusus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata amin. Silahkan kembali duduk. Dikatakan kepada kamu sekalian yang ada di Roma. Jadi firman Tuhan ini berbicara kepada jemaat di Roma. Dan bagaimana kasih Tuhan terhadap jemaat Roma ini? Jelas dalam ayat ini yang pertama bahwa jemaat Roma ini adalah jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, jemaat ini adalah jemaat yang dipanggil oleh Tuhan. Dan yang ketiga, jemaat Roma ini dijadikan oleh Tuhan sebagai orang-orang kudus. Tidak sampai di situ saja, tetapi sebagai jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai jemaat yang dipanggil dan dijadikan oleh Tuhan sebagai orang-orang kudus, ke atas mereka di mana firman Tuhan berkata bahwa kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita akan melihat malam hari ini, saudara kasih dalam Tuhan, bahwa jemaat Roma ini adalah orang-orang yang pertama dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Dipanggil oleh Tuhan, saudara-saudaraku, menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Jemaat Roma adalah jemaat yang dipisahkan, dikeluarkan, dilepaskan dari apa saja itu. Yang pertama adalah mereka dipisahkan, dilepaskan, ya saudara kasih dalam Tuhan, dikeluarkan dari dosa. Yang kedua dari kejahatan. Yang ketiga dari saudaraku dunia ini. Dan yang keempat dari kekuasaan iblis. Tentunya
muncul pertanyaan, saudara, apa maksud Tuhan sehingga mereka dipisahkan dari dosa, dari kejahatan, dari dunia, dari iblis? Tentunya adalah untuk mempunyai atau dipastikannya bahwa mereka ini selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara kasih dalam Tuhan, dikatakan pada kalimat selanjutnya untuk dijadikan oleh Tuhan menjadi orang-orang kudus. Nah, mereka dijadikan oleh Tuhan menjadi orang-orang kudus untuk tujuan apa? Tadi dipisahkan dari dosa, dunia, iblis, dan kejahatan itu adalah untuk memiliki keselamatan yang pasti, di mana mereka sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan, kata firman Allah. Sekarang mereka dijadikan sebagai orang-orang kudus. Apa tujuan Tuhan menjadikan mereka orang-orang kudus? Tujuan Tuhan adalah untuk melayani Tuhan. Jadi mereka tidak hanya sampai kepada mereka diselamatkan, lalu ya sudah selesai sampai di situ, karena sudah diselamatkan, karena sudah dipisahkan dari dosa, dari dunia, dari kejahatan, bahkan dari kekuasaan iblis. Ternyata Tuhan mempunyai tujuan selanjutnya. Tujuan selanjutnya adalah Tuhan, saudara dalam Tuhan, mau supaya mereka menjadi jemaat yang melayani Tuhan. Tetapi untuk menjadi jemaat yang melayani Tuhan, maka saudara-saudara dalam Tuhan, mereka harus dijadikan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang kudus. Karena melakukan saudara pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan itu bukan menurut ukuran manusia atau keinginan kita, saudara-saudara, tetapi adalah menurut keinginan kemauan Tuhan. Dan standar Tuhan itu adalah orang itu mesti hidup di dalam kekudusan. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah kudus adanya. Maka orang-orang yang akan melayani Tuhan, saudaraku, sebagai jemaat Tuhan adalah dia harus kudus. Jangankan untuk melayani Tuhan, saudaraku, dalam jemaat, untuk menjadi jemaat saja, untuk dipastikan selamat masuk surga, harus kudus. Karena tanpa kekudusan, kata firman Allah, jangan mimpi masuk surga. Jangan mimpi akan melihat Tuhan tanpa kekudusan. Jangan mimpi masuk surga kalau tanpa kekudusan. Untuk standar surga, saudara, standarnya adalah kudus. Standar Tuhan untuk di dunia bagi umat Allah, bagi katakan juga terutama hamba-hamba Tuhan, itu harus hidup dalam kekudusan, harus hidup di dalam kesucian. Karena sangat saudara tidak berkenan seseorang di hadapan Allah kalau dia mau mengerjakan pekerjaan Tuhan yang adalah kudus, yang Tuhan punya, di sementara yang mengerjakannya tidak hidup dalam kekudusan. Ya saudara kasih dalam Tuhan, kepada kita masuk pada kitab Keluaran, apa yang dikatakan oleh Tuhan di sana kepada orang Israel ketika mereka ada di kaki Gunung Sinai. Iya, dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan, ketika mereka ada di kaki Gunung Sinai, Keluaran pasal 19 pada ayatnya yang ke-6. Baik, kita baca Keluaran pasal 19 ayat yang ke-6. Baik, kalau kita sudah dapat, kita baca bersama-sama. 2, 3. Kamu akan menjadi bagi
mendekati Gunung Sinai, Musa naik menghadap Tuhan di atas puncak gunung itu. Maka dari setiap firman yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa dan kemudian diteruskan kepada orang Israel, maka salah satunya Tuhan bilang, kamu akan menjadi bagiku atau bagi Tuhan sebagai Allah. Yang pertama di sini sebagai kerajaan Tuhan. Yang kedua adalah sebagai bangsa yang kudus, sebagai umat yang kudus. Saudara dikasih oleh Tuhan, untuk masuk saja ke tanah Kanaan ini masih bicara di dalam dunia, saudara. Karena tanah itu adalah tanah perjanjian yang pada saat itu dikhususkan oleh Tuhan untuk umatnya. Pertanyaannya, umat yang bagaimana? Yang pertama adalah umat yang hidup sebagai saudara kasih dalam Tuhan kerajaan imam. Yang kedua, mereka menjadi bangsa atau umat yang kudus. Itu masih bicara saudara kasih dalam Tuhan. Iya, tanah perjanjian, tanah Kanaan. Jadi inilah maksud tujuan Tuhan melepaskan mereka dari tanah Mesir. Karena Tuhan mau menjadikan mereka sebagai umat yang berkerajaan, sebagai imam-imam yang mempersembahkan persembahan, saudara, korban pujian kepada Tuhan. Tetapi tidak hanya sampai di situ, tetapi juga Tuhan mau menjadikan mereka bangsa yang kudus, umat yang kudus. Ternyata hanya 2 orang saja, saudara, yang memenuhi standar Tuhan ini. Yang lain habis meninggal di padang gunung itu, berjumlah kurang lebih sekitar 3 juta orang. Saudara, hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena hanya kedua orang ini yang memenuhi standar sebagai umat yang hidup, sebagai kerajaan imam bagi Tuhan, dan juga sebagai saudara umat yang kudus bagi Tuhan. Ini bicara dunia, saudara. Apalagi bicara tentang kerajaan surga, bicara kerajaan Allah yang tidak bisa semuanya masuk di sana. Hanya orang-orang yang hidup di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, itulah sebabnya kita lihat tadi bahwa mengapa Tuhan ingin menjadikan jemaat Roma dan termasuk kita jemaat GPD Agape Tiga Rasa sebagai sebuah umat saudara yang kasih dalam Tuhan yang hidup di dalam kekudusan itu. Karena Tuhan, saudara, bukan hanya sampai kepada standar saudara untuk diselamatkan, tetapi menjadi jemaat, menjadi umat yang melayani Tuhan. Dan standar ukuran yang kita ketemukan malam ini adalah kita mesti hidup di dalam kekudusan kehendak Allah. Baik, kita lanjut saudara dalam tindakan hidup dalam kebenaran. Maka dikatakan Roh Kudus, ya, yang akan apa? Membaharui, yang membaharui watak kita ini, mindset kita ini, karakter kita ini, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yang tadinya adalah orang yang hidup dalam kegelapan, ya, yang tadinya hidup di dalam dosa, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, iya. Kemudian Tuhan menyelamatkan kita, saudara. Dan ketika kita berada dalam kasih karunia keselamatan itu, saudara, dengan proses waktu yang berjalan ini, maka selanjutnya, saudara, Roh Kudus, iya, Roh Kudus, saudara, yang dalam Tuhan yang mulai memproses diri kita, saudara.
karakter-karakter kita, watak kita, saudaraku, yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Allah, saudara-saudara, dengan firman Allah itu selalu datang, saudara yang kasih dalam Tuhan. Baik itu seperti pedang bermata dua, saudara, yang sepertinya dia mencincang-cincang dosa kita, saudara. Iya, bahkan dikatakan firman Tuhan itu seperti godam, seperti palu. Dia palu memang, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dia hantam, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan firman Tuhan juga bukan saja seperti pedang yang dikatakan menusuk sampai ke sumsum kita, dan dia memisahkan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebab itu firman Tuhan bilang apa? Relahkanlah katanya hatimu, saudara. Karena Tuhan sedang sedang melakukan pengudusan, penyucian, bukan saja dengan firman, tetapi juga dengan Roh Kudus. Begitu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Mari kita lihat bagian itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, dari surat Efesus pada pasal yang keempat. Iya. Surat Efesus pada pasal yang keempat, kita mulai dari saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, Efesus pasal 4, kita mulai dari ayat yang ke-21 sampai ayat 24. Baik, saya baca ayat-ayat yang ganjil dan jemaat Tuhan membaca ayat-ayat yang genap. Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 24 demikian. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. 2:3. Yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaannya oleh nafsunya yang disesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. 2:3. dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Iya, jadi kita mendengar firman Allah, mendengar tentang Tuhan, tentang Allah, bahkan mengatakan tentang Yesus. Maka saudara, firman yang kita dengar ini ternyata memberi kepada kita selain iman, percaya yang sungguh kepadanya, tetapi sekaligus firman ini memberi kita kekuatan, kemampuan untuk apa? Menanggalkan, katanya, meninggalkan, melepaskan manusia lama. Manusia lama yang macam bagaimana? Manusia lama yang hidup di dalam dosa, begitu, saudara. Iya. Dan ketika kita menanggalkan, melepaskan manusia lama itu, dan dikatakan apa katanya? Kita terus-menerus dibaharui. Kita terus-menerus dibaharui, saudara yang kasih dalam Tuhan, oleh karya pekerjaan firman yang saudara dengar itu. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Di dalam ayat yang ke-23 berkata, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Jadi apa yang dahulu saudara-saudara tertanam di dalam pikiran kita, di dalam roh kita, saudara-saudara, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah itu, saudara kasih dalam Tuhan, ternyata dibaharui, dilepaskan, dibebaskannya kita, saudara, dari semua itu, saudara kasih dalam Tuhan,
kesenangan, saudara, yang tidak bisa diukur dan tidak bisa disamakan dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Itulah karya pekerjaan daripada Roh Kudus yang mengubah. Jadi saya memakai tentang kata karakter, sifat, dan saudara kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Seperti itu saudara guys terlakukan. Iya. Kemudian ayat yang ke-24, dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah. Jadi saudara guys Tuhan menjadikan kita manusia baru, bukan lagi manusia lama. Semuanya jadi baru, saudara yang dalam Tuhan. Iya, ini adalah pekerjaan firman Allah, pekerjaan Yesus, pekerjaan Roh Kudus, saudara-saudara, yang membaharui kita, saudara yang dalam Tuhan, dan kita dijadikan katanya diciptakan menurut kehendak Allah. Ini bukan lagi kehendak kita, ukuran standar manusia dunia, tetapi adalah menurut kehendak Allah. Menurut kehendak Allah di dalam apa? Di dalam kebenaran. Itu yang pertama. Kemudian menurut kehendak Allah di dalam kekudusan yang sesungguhnya, saudara-saudara. Jadi Tuhan mau kita sampai pada tingkat menurut kehendak Allah di dalam kebenaran Tuhan dan di dalam kekudusan yang sesungguhnya daripada Tuhan. Begitu saudara kasih dalam Tuhan. Baik kita saudara kasih dalam Tuhan. Iya, kita dikatakan oleh ayat ini sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia dari Allah, maka kepada kita di dalam Tuhan dikatakan diteguhkan dan dikuatkan oleh Roh Kudus. Ya. Maka tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus. Iya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita sampai pada level, pada tingkat yang tadi itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, maka kita tidak akan takut, saudara-saudara, menghadapi hidup ini, saudara yang kasih. Sebab hidup dalam dunia ini adalah hidup yang, saudara-saudara, tanpa Tuhan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kecemasan, penuh, saudaraku, dengan bermacam-macam ragam apa yang terjadi di sekitar kita, peristiwa, kejadian demi kejadian seperti corona yang melanda dunia hari ini, saudara, dan mencekam, menakutkan orang tanpa kecuali di dunia ini. Nah, saudara, kita akan akhiri firman Tuhan malam ini dari Roma pasal yang ke-8 ayat 38 dan ayat yang ke-39. Iya, Roma pasal 8 ayat 38 dan 39. Saya baca ayat 38, jemaat membaca ayat 39 demikian. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, 2, 3. Saudara, kalau kita masuk pada tingkatan tadi itu yang saya jelaskan, saudara yang dikasih,
saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mencatat dalam Roma pasal 8 ini ayat yang ke-38 sampai 39. Sebab itu aku, kata aku di situ adalah Paulus. Jadi Paulus berkata begini, sebab aku atau Paulus yakin. Nah, apa yang menjadi keyakinan Paulus, saudara kasih? Baik untuk Paulus, ya udahlah kalau bilang Paulus kan memang dia rasul, saudara. Dia memang telah teruji, terbukti dengan berbagai macam hal, saudara kasih dalam Tuhan, iya. Tetapi ini keyakinan bukan hanya bicara kepada diri Paulus, tetapi ini adalah keyakinan Paulus kepada jemaat Roma. Ini adalah keyakinan Paulus kepada setiap orang percaya, termasuk semua saudara yang hadir pada saat ini. Saya berharap semua jemaat GPDI Agarta, saudara-saudara, iya, menjadi jemaat saudara yang dalam Tuhan yang bagaimana bahwa baik mau bicara tentang maut, yaitu kematian, saudara. Orang semua kalau ditanya tentang mati pasti nggak mau mati, takut mati, saudara yang kasih. Banyak alasannya, karena masih muda, karena belum berkarya, karena cita-citanya belum tercapai, karena belum nikah, karena belum membahagiakan, mensejahterakan orang tua, macam-macam, saudara. Belum meninggalkan warisan, saudara-saudara, banyak sekali, saudara. Tetapi kalau orang di dalam Tuhan pada level yang saya coba jelaskan tadi itu, saudara, tidak masalah tentang maut atau kematian. Karena mati itu justru adalah untung, kata firman Tuhan di dalam Tuhan. Mati itu adalah merupakan suatu kebahagiaan, kata Wahyu di dalam Tuhan. Kematian itu adalah berharga, katanya, di mata Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi baik maut, yang kedua maupun hidup. Saudara kasih dalam Tuhan maupun hidup. Hidup berapa lama Tuhan kehendaki, saudara, tidak jadi masalah. Karena hidup ini, saudara, adalah hidup untuk Kristus, karena firman Allah. Hidup untuk saudara melayani Kristus. Hidup yang dipelihara oleh Yesus, saudara-saudara yang kasih. Nah, hidup yang dipelihara oleh Yesus ini, saudara, adalah hidup yang dikatakan Paulus adalah menjadi hidup yang berguna, menjadi hidup yang bermanfaat, menjadi hidup yang berdampak baik bagi diri kita, bagi rumah tangga kita, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi pekerjaan kita, bagi usaha kita, saudara. Bukan justru jadi, saudara, masalah. Kenapa jadi masalah, saudara yang kasih dalam Tuhan? Karena tidak memberi arti hidup yang sesungguhnya, malah menjadi beban, saudara kasih. Kalau jadi beban, lebih cepat mati daripada menjadi beban untuk orang hidup, saudara kasih dalam Tuhan. Karena apa? Hidup untuk berbuah, kata firman Allah. Hidup untuk memberi, saudara kasih dalam Tuhan. Bukan hidup untuk dikasih saja, saudara kasih dalam Tuhan, tapi untuk berbuah, kata firman Allah. Itu hidup, saudara. Berikut, baik malaikat. Saudara tidak takut sama malaikat Tuhan, haleluya. Mau malaikat saudara iblis jadi tidak masalah, saudara kasih dalam Tuhan. Berikut yang keempat, maupun pemerintah. Saudara, itu pemerintah yang dimaksudkan di sini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya mesti bicara hal ini, saudara. Ada pemerintah yang melarang orang beribadah kepada Tuhan. Ada pemerintah yang tidak boleh orang, saudaraku, bangun gereja beribadah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dianggap itu sebagai kafirlah, macam-macam lah, begitu, saudara. Tidak takut terhadap pemerintah yang macam itu, saudara. Itu
itu kalau bagian hidup kita sampai kepada tingkat tadi itu yang dibaharui oleh Roh Kudus, hidup di dalam kekudusan, tidak takut terhadap larangan-larangan oleh pemerintah-pemerintah dunia, entah itu tingkat lurah, saudara kasih dalam Tuhan, tingkat jamatkah, bupatikah, dan seterusnya, begitu saudara. Baik, berikut, baik yang ada sekarang ini, maksudnya pemerintah yang ada sekarang ini, maupun pemerintah yang akan datang, katanya begitu saudara kasih. Tidak takut saudara kasih dalam Tuhan. Yang kelima, atau kuasa-kuasa, terhadap kuasa-kuasa apapun saudara kasih dalam Tuhan, baik itu saudara kasih dalam Tuhan yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Kata kuasa-kuasa di sini adalah kuasa setan, kuasa iblis, baik yang bekerja di luar angkasa atas, saudara itu di atas, maupun kuasa-kuasa iblis yang bekerja berada di bawah atau di dunia. Jadi baik di alam roh bagian angkasa udara di atas maupun yang ada di dunia ini, saudara, bagi orang di dalam Tuhan tidak takut semuanya itu. Karena apa? Karena Roh Kudus yang ada di dalam kita lebih besar dari semua setan-setan di udara maupun setan-setan yang ada di dunia ini, di bawah ini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Kemudian yang keenam, atau sesuatu makhluk lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sesuatu makhluk lain. Makhluk, saudara yang kasih dalam Tuhan, bisa dipakai oleh orang, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Untuk apa? Untuk menyerang kita atau melakukan sesuatu perbuatan yang mau mencelakakan kita. Tetapi terhadap makhluk apapun itu, saudara, tidak akan bisa berbuat apa-apa, saudara. Mengapa? Karena di dalam kita Tuhan menaruh kuasanya, kemuliaan itu di dalam diri kita. Tetapi di luar kita, saudara, Dia membuat pagar tembok sekeliling kita. Dia mengawali kita dengan bala tentara surganya. Saudara yang dalam Tuhan, saya agak merinding dengan bagian-bagian ini, karena ini saya telah alami dalam pelayanan di sini, saudara-saudara. Kalau bicara tentang makhluk tadi, itu mereka kirim 2 kali, saya ingat, saya kucing ke sini, saudara. Dan kali saya berdoa di atas ini, waktu itu masih gendong-gendong Muslim, saudara yang dalam Tuhan, kucing itu mengamat-amati saya setiap hari saya berdoa. Saya lihat begitu, saudara. Semua tadi yang di atas itu dikirim, yang santet bolanya orang Banten itu dikirim, saudara. Iya. Dan saya masih ingat setiap kali saya berdoa di sana, karena di situ saya dengar, saudara, ada batu besar di atas. Saya pikir kok ada batu besar, pecah di atas begitu. Saya cari, tidak ketemu. Tapi ketika saya ngobrol dengan teman yang orang memang di daerah Banten ini, bilang itu santet, Pak. Santetnya orang Banten seperti yang biasa kita lihat di TV, itu sinetron atau apa, bola api yang di udara itu, dia bilang. Dan mereka sendiri mengakui kepada saya ketika dipanggil oleh tokoh-tokohnya di sini, saudara, tokoh pemudanya, alim ulamanya, dia bertanya kepada saya begini, apa sih rahasianya sehingga Pak Daud itu tidak bisa dijebol? Jadi rupanya semua kekuatan tadi di udara, di bawah, saudara, berkuasa makhluk dan apa semuanya itu, rupanya itu kiriman mereka, tetapi tidak bisa. Kenapa, saudara yang dalam Tuhan? Karena kita dilindungi, dipelihara oleh Tuhan, saudara. Yang ketujuh, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dari semua urutan-urutan tadi dari atas itu, saya perhatikan ini ditakuti oleh orang di dalam dunia ini. Tetapi bagi kita yang di dalam Tuhan tidak jadi masalah.
tidak jadi persoalan, saudara-saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, mereka yang menjadi persoalan terhadap kita. Karena apa, saudaraku? Semuanya itu dikatakan tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan Kristus Yesus Tuhan itu, saudara, yang saya jelaskan pada Rabu malam kemarin, yang bertanggung jawab sepenuhnya atas keberadaan hidup kita ini. Amin. Haleluya. Kita beri tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu malam ini, Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk tetap, Tuhan, sebagai orang yang dipanggil dengan Tuhan melepaskan kami dari dosa, dari dunia, dari kejahatan, bahkan dari iblis, Tuhan, untuk memiliki kepastian keselamatan Bapa. Bukan saja itu, tetapi Tuhan menguduskan kami semua di dalam Roh-Mu yang kudus, dengan maksud tujuan Tuhan menjadikan kami sebuah kerajaan imam bagi Tuhan, dan juga untuk melayani Tuhan. Bapa di surga, Tuhan, tolong kami semua, baik jemaat-Mu yang hadir dalam ruangan ibadah ini, maupun yang berada di rumah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan membuat kami mengerti hal ini, bahwa Tuhan memberi pengudusan kepada kami, karena Tuhan mau memakai kami untuk melayani bagi Tuhan. Haleluya. Dan biarlah Tuhan terus membaharui kami dari hari ke hari, Tuhan, sampai kepada Tuhan kami hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam kekudusan-Mu, ya Bapa di surga. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Yesus Kristus Tuhan, karena Yesus telah mati bagi kami, bangkit bagi kami, naik ke surga bagi kami, dan akan datang kembali bagi kami semuanya. Terhadap apapun dari dunia ini, semuanya itu tidak dapat memisahkan kami. Bapa, kuatkanlah dan teguhkanlah kami di dalam kekuatan kuasa-Mu yang besar, agar kami, Tuhan, haleluya, hidup di dalam perjanjian dan kasih karunia Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, namun Roh Kudus Tuhanlah yang menghidupkan, yang memeteraikan, yang memberi pemahaman pengertian yang benar kepada seluruh jemaat-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Semua yang